Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-Nya yang tidak akan mungkin kita mampu membilang, menghitung-hitung nikmat itu. Karena itulah kami mengajak diri kami dan kepada jamaah seluruhnya, kaum muslimin secara umum, untuk terus menerus mewujudkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan ini kita akan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pembahasan kita pada keimanan tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa al-imanu bir-rusuli yatadammanu arba'ata umur. Keimanan terhadap para rasul di dalamnya terkandung 4 perkara. Al-awwal al-iman bi anna risalatahum haqqun min Allah ta'ala, faman kafara bi risalati wahid برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، كما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. Hal yang pertama, wajib bagi kita mengimani bahwa risalah mereka, apa yang mereka bawa adalah perkara yang hak, pasti, benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya, tanpa kecuali. Dan siapa yang mengkafiri satu dari risalah ini, maka berarti telah kafir terhadap seluruh rasul. Disebutkan dalil dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal sama kita maklumi pada pembahasan yang lalu
bahwa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh saja, Allah sudah mengatakannya, kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para Rasul. Al-Mursalin dalam bentuk jamak, para Rasul. Ini menunjukkan mendustakan satu Rasul berarti dusta terhadap seluruhnya. Di sini terdapat keistimewaan, perkara yang menunjukkan benarnya ajaran Islam. Sebab di antara ajaran yang paling mendasar dalam Islam, wajib mengimani seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Harus kita nyatakan bahwa betul-betul apa yang mereka bawa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu datangnya dari Rabb kamu. Karena itu, fala, maka jangan sekali-sekali takunanna, kalian termasuk minal mumtarin, dalam golongan orang-orang yang ragu. Berarti keberadaan sesuatu itu datangnya dari Allah yang pasti hak. Ini mengharuskan kita lepas dari keraguan. Lepas dari keraguan. Dari sinilah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, yang dibawa oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang hak, wajib diimani dengan keimanan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Asani, hal yang kedua kata beliau, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi mithlu Muhammad wa Ibrahim wa Musa Isa wa Nuh alaihim salatu wassalam wa haula'i al-khamsa hum ulul azmi min ar-rusul. Hal yang kedua kata beliau, beriman terhadap mereka-mereka yang telah kita ketahui namanya. Keimanannya harus lebih dalam, disertai dengan namanya. Disertai dengan namanya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan tentunya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita imani lengkap dengan namanya. Rasul Allah Subhanahu wa taala namanya Muhammad. Ini jelas. Ada Rasul Allah Subhanahu wa taala namanya Nuh, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wajib kita imani lengkap dengan namanya. Terus yang tidak diketahui namanya, diimani secara global. Kita wajib imani dia punya nama. Hanya siapa? Wallahu a'lam. Siapapun harus kita imani. Selama dia adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencontohkan 5 Nabi dan Rasul itu sebab mereka ini adalah ulul azmi minar rusul. Kalangan ulul azmi dari kalangan para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang termulia adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang termulia adalah para rasul. Sebab rasul jelas nabi dan tidak semua nabi adalah rasul. Dan di antara rasul ini yang termulia adalah ulul azmi. Ini yang 5. Yang 5 ini adalah ulul azmi. Nama mereka dikumpul dalam 2 ayat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa mink
wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian mereka para nabi. Kami ambil perjanjian dari seluruh nabi. Selanjutnya, wa minka, dan dari engkau ya Muhammad. Wa min Nuh, dan dari Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, 5. Yang lainnya disebutkan saja dalam kalimat minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Adapun yang 5 ini disebut langsung dan digabung. Ini menunjukkan adanya kebersamaan dari 5 ini. Dari sini para ulama mengambil dalil bahwa mereka adalah ulul azmi dari kalangan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain dalam surah Asy-Syura ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu." Telah disyariatkan untuk kalian agama yang Allah telah wasiatkan kepada Nabi Nuh, yang Allah telah wasiatkan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaik, dan yang telah kami wahyukan kepada engkau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa? Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan syariat agama yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim salam. Selanjutnya wa Musa, dan Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa. Apa agama itu? Yang mereka seluruhnya satu di atas perkara ini. An aqimud dina wa la tatafarraqu, dan agar supaya kalian tegakkan agama, wa la tatafarraqu, dan jangan sekali-sekali kalian berpecah. Karena itulah yang memecah belah Islam, mengelompok-ngelompokkan Islam, ini sedikit banyaknya punya sifat-sifat kemusyrikan. Sebab dalam Al-Quran mereka yang disifati dengan sifat orang-orang yang beragama di atas perpecahan. Dari sini terlihat ikhwah, banyaknya pelanggaran, ngerinya keadaan umat yang betul-betul nampak perpecahan yang sangat di antara mereka. Dan perpecahan itu ada dua secara global. Ada istilah tanawwu', perpecahan yang berjenis-jenis. Yang seperti ini, bahkan satu dari keduanya atau keduanya memungkinkan benar seluruhnya. Seperti ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, jangan seorang pun dari kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Tetapi di tengah jalan, sebagian sahabat yang takut tidak mendapatkan salat maghrib, asar, sudah menghadus waktu asar, dia salat asar. Kemudian yang lainnya tetap tidak salat asar, dan nanti salat asar tibanya di Bani Quraidah, sudah lewat waktu asar. Dan Nabi SAW tidak salahkan satupun. Ini ikhtilaf tanawwu'. Masuk di dalamnya perbedaan-perbedaan bacaan yang seluruhnya warid dari Nabi SAW. Dalam doa istiftah misalnya, ada bacaan ini, ada bacaan ini, seluruhnya warid dari Nabi SAW, datang dari Rasulullah. Maka seperti ini. Dan juga perpecahan-perpecahan, perselisihan dalam furu', dalam beberapa hukum-hukum, perkara hukum-hukum. Ini sedekap atau tidak? Ini kalau memberi isyarat goyang-goyang atau tidak? Atau yang semisal itu.
Yang seperti ini, perpecahan yang seperti ini, hendaknya jangan sampai menyebabkan terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Baca basmalah ikraskan atau tidak. Ini jangan sampai terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Ini yang hak dalam perkara ini. Tetapi ketika perbedaan itu merupakan perbedaan tadad yang jelas berlawanan, terkhusus perkara-perkara akidah, usuluddin, pokok agama, yang mana tidak akan mungkin ada akidah yang kedua yang benar. Maka perpecahan ini tidak akan mungkin bisa disatukan dengan cara apapun juga, kecuali dengan disatukannya akidahnya. Kecuali dengan disatukannya akidahnya. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Perpecahan yang ada itu banyak dari sisi ini. Walaupun dari sisi yang pertama juga lebih banyak, tetapi banyak kita tidak bisa menutup mata. Banyak perpecahan dari sisi yang kedua. Dan itulah Nabi SAW isyaratkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi jelaskan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 kelompok. Seluruhnya dalam neraka kecuali satu. Kemudian Nabi jelaskan siapa yang satu. Ma ana alaihi wa ashabi. Agama yang saya berada di atasnya dan para sahabat. Alikhwah rahimakumullah. Di atas inilah hendaknya kita menyatu. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW berada di atasnya. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW berada di atasnya. Kalimat sahabat ini sangat penting. Karena ini langsung disebut oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW menjelaskan perpecahan. Nabi mengatakan, Ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Yang satu itu kata Nabi adalah al-jamaah. Yang satu itu adalah al-jamaah, bukan Islam jamaah. Kalau ini jelas kelompok sesat. Semuanya sesat kecuali satu, yaitu al-jamaah. Nabi jelaskan siapa al-jamaah. Apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa? Agama yang saya berada di atasnya, wa ashabi dan para sahabat. Kenapa para sahabat Nabi ikutkan? Para yang membawa agama itu hanya Nabi SAW. Ini sangat penting jamaah. Sebab Quran dan Sunnah yang benar Nabi ajarkan kepada para sahabat pahamnya, ilmunya, pengamalannya, prakteknya. Dan mereka sempurna di atas ini. Karena itu dalam Al-Quran mereka jadikan patokan dalam pengikutan. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sampai akhir ayatnya. Orang-orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini langsung disebut. Yang setelahnya disebutkan sifatnya. Walladzina dan orang-orang ittaba'uhum yang mengikuti mereka bi ihsan dengan cara yang baik. Ini sifat untuk orang yang setelahnya. Mengikuti mereka dengan cara yang baik. Mereka jadikan patokan ikutan. Mereka ini muhajirin dan ansar, orang-orang pertama masuk dalam Islam, muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Islam, wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah kuridai Islam menjadi agama kalian. Inilah al-jamaah. Siapa yang kembali ke sini, berpegang di atas ini, walaupun dia sendiri teranggap sebagai jamaah. Jamaahnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, dan ini yang teranggap.
Dan siapa yang keluar dari ini? Inilah pecahan. Yang semuanya kata Nabi, kulluha finnar, semuanya dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Karena itu ikhwah, kembali kepada Quran dan Sunnah, dengan paham, bukan paham kita. Bukan paham kelompok. Tapi kembalikan kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari ayat, dari hadis. Al-ikhwah rahimakumullah. Hebatnya ini syariat. Allah syariatkan kepada seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah langsung tegaskan kepada ulul azmi seluruhnya, an aqimud dina wa la tatafarraqu, supaya kalian seluruhnya tegakkan agama ini dan jangan berpecah. Tegakkan agama ini agar supaya agama Allah Subhanahu wa taala semata yang diangkat, yang dimenangkan. Bukan partai, bukan yayasan. Bukan kelompok, bukan kesukuan. Tapi agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini kita wajib imani seluruhnya. Yang disebutkan namanya ataupun yang tidak disebutkan namanya. Yang disebutkan namanya diimani secara rinci, lengkap dengan nama-namanya. Dan di antara mereka ulul azmi. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diberi azm, kekuatan tekad, kekuatan mujahadah, kekuatan usaha, kekuatan kesabaran, kekuatan keyakinan yang mengalahkan yang lainnya. Adapun yang tidak disebutkan namanya, maka diimani secara global. Mereka-mereka yang tidak disebutkan dalam namanya, disyaratkan dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir, misalnya, dalam ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau ya Muhammad sallallahu. Minhum, di antara mereka, man qasasna 'alaik, ada yang kami telah kisahkan kepada kamu. Wa minhum, dan di antara mereka, man lam naqsus 'alaik, ada yang kami belum kisahkan kepada kamu. Terus yang tidak dikisahkan wajib kita imani. Imani secara global. Ada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu siapa namanya, di mana terutus, kitabnya apa. As-salis, hal yang ketiga kata beliau, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim, membenarkan segala berita tentang mereka yang benar, yang sahih. Jalur periwayatannya sampai kepada kita dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini kerjaannya ahli hadis yang memang menekuni perkara itu. Semua berita tentang mereka kita harus benarkan. Baca sumbernya nih, Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dibenarkan. Ketika benar bersumber dari mereka. Nabi dan Rasul itu pernah terjadi begini. Nabi ini pernah terjadi bersama kaumnya seperti ini. Disebutkan dalam Al-Quran. Apa itu dalam hadis-hadis Nabi SAW. Harus dibenarkan seluruhnya tanpa kecuali. Ini adalah keharusan dari keimanan kita terhadap Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Yang keempat, ini lebih rinci. Al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum. Wa huwa khatamuhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mursalu ila jami'in nas. Qala Allah ta'ala
Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Yang keempat, kita wajib beramal dengan syariat Rasul yang diutus kepada kita dari mereka. Berarti kita ini apa? Beramalnya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh penutup para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana beliau memang diutus untuk seluruh manusia. Nabi rasul yang lainnya mereka diwajibkan untuk menyampaikan kebenaran itu kepada siapa? Kepada kaum tertentu. Kepada kaum tertentu. Tapi tidak membatasi. Kalau misalnya ada kaum lain yang mau ikut, mau beriman, terima. Hanya kewajiban mereka untuk menyampaikan kepada kaum. Jelas? Kepada kaum. Adapun Muhammad SAW diutus untuk jin dan manusia, seluruh jin dan manusia. Pembahasan tentang beliau ini akan dibahas lebih jauh lagi dalam Al-Aslus Tsalits, pokok yang ketiga dari kitab ini, yaitu Ma'rifatun Nabi Muhammad SAW, mengenal Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi kita betul-betul wajib taat terhadap beliau SAW. Beliau sebutkan sebuah ayat yang terdapat dalam surah Nisa ayat 65. Fala wa rabbik, maka tidak demi Rabb engkau ya Muhammad, la yu'minun, mereka tidaklah beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan kamu hakim, fima syajara bainahum, terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak jumpai dalam diri-diri mereka haraja, ketidaksenangan, mimma qadait, dari apapun yang kamu telah tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka tulus menerimanya. Ayat ini mempunyai sebab turun. Sebutkan dalam kitab Sahih tentang dua orang pada zaman Nabi SAW yang berselisih akan siapa dari keduanya yang harus mendapatkan aliran air pertama pada sawah mereka, kebun mereka. Yang satu mengatakan saya dulu, yang lain saya dulu, berkeras kita. Yang mana salah satu dari keduanya adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keduanya pun lapor kepada Nabi. Sebagaimana keharusan dari ayat ini. Harus apa? Sebagaimana keadaan masyarakat Rasulullah sallallahu, mereka kembalikan kepada Nabi sallallahu permasalahan mereka. Ada permasalahan, kembali kepada Nabi sallallahu. Dan Nabi melihat ketika itu, ini hukum Nabi, dan ini adalah keadilan. Nabi SAW hukumi untuk dialiri sepupunya dulu. Baru kemudian lepas hari yang selanjutnya tetangganya. Maka apa kata yang kedua? An kana ibn amlik. Ada ketidaksenangan. Lihat nada kalimatnya. Apakah hukum ini karena dia anak pamanmu? Maka Nabi SAW marah. Turun ayat. Fala, maka tidak. Penasihat. Wa rabbik, sumpah Allah, demi Rabb engkau ya Muhammad, la yu'minun, dinafikan lagi, mereka tidak akan beriman.
Tidak akan sempurna imannya, tidak akan benar keimanannya dengan sempurna. Hatta yuhakkimu, sampai mereka menjadikan kamu hakim fima syajara bainahum, terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kamu jadikan penentu. Dan tidak hanya sampai di sini. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak jumpai dalam diri mereka haraja, ketidaksenangan, ketidaksetujuan mimma qadait, dari semua perkara yang kamu telah putuskan. Wa yusallimu taslima, mereka tulus menerimanya. Taslim, tulus menerima ketentuan Allah. Ini pasti yang terbaik, ini pasti yang paling adil. Betul-betul jamaah, di hadapan perintah dan larangan Nabi Sallam, di hadapan hukum Rasulullah Sallam, kita tundukkan seluruh hawa nafsu kita. Kita tundukkan dan tidak boleh tidak. Inilah makna ittiba, pengikutan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Dan ini adalah wujud cinta yang sebenarnya. Ini adalah wujud cinta yang sebenarnya, yang tiada tandingannya, yang dengannya akan mendapatkan pahala al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan siapa yang dicintai. Adapun cinta kepada Nabi SAW, tetapi tidak mau mengikuti Nabi SAW, bahkan membuat acara-acara baru, perkara-perkara baru yang tidak pernah Nabi SAW lakukan, tidak pernah Nabi SAW ajarkan, tidak pernah sahabat Nabi SAW lakukan. Maka ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Mengaku cinta kepada seseorang, tetapi dengan melakukan perkara yang dibenci oleh orang itu. Adakah perkara yang lebih dibenci oleh Rasulullah SAW dari perkara bidah? Kesyirikan. Kita sering ungkap hadis sahih ketika datangnya, ketika di perang Mahsyar, di telaga Nabi SAW, Nabi tunggu umatnya di sana. Ada sekelompok orang sudah sampai ke telaga itu, tapi kemudian diusir. Nabi SAW berteriak, ummati ummati, umatku umat. Dan ternyata setelah diberitahu, ya Muhammad, ma'arafta ma hadatsu ba'da. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu, orang itu telah melakukan perkara muhdatsah, perkara baru setelah. Maka Rasulullah marah luar biasa. Justru mengusirnya, jauhkan dia, sampai akhirnya dimasukkan ke dalam Jahannam. Setelah Nabi tahu apa pelanggarannya, kan itu luar biasa jamaah, cintanya Nabi SAW terhadap umatnya. Tapi kapan tidak mau ikut apa yang dibawa oleh Nabi, maka luar biasa marahnya Rasulullah SAW. Sebab itu langsung apa? Mencacati, mencurigai Nabi kalau itu. Tidak mempercayai berarti perkara yang dengannya dia diutus. Kan itu jamaah taslim, terima secara tulus ketentuan, keputusan Rasulullah. Harus kembali kepada apa yang beliau bawa, Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah beliau sallallahu. Kalau dulu sahabat ya kembali kepada Nabi sallallahu langsung, Sekarang kita tidak bisa kembali kepada Nabi, jadi kembali kepada Sunnah beliau sallallahu. Alaikum rahimakumullah. Perhatikan ayat ini yang beliau sebutkan, fala wa rabbik. Ternyata berhubungan dengan apa? Pengairan. Ini masalah pengairan. Ayat ini yang didasari oleh peristiwa ini, membantah semua dalil ahli bid'ah dalam semua bid'ahnya. Hampir semua bid'ah yang mereka lakukan, ini ada dalilnya. Apa itu? Ini kan bukan perkara ibadah. Bukan perkara ibadah. Ini kalimat-kalimat tipuan. Ini kan bukan perkara ibadah. Kalau ibadah, ya harus ada dalilnya. Ini kalimat jamaah di sisi lain punya kebenaran, tetapi salah ditempatkan.
diarahkan supaya apa? Kalau begitu apa yang kita lakukan ya? Boleh-boleh saja. Berbagai bid'ah yang mereka sudah jadikan sebagai agama. Sekarang ini, kenapa sampai Allah mengatakan fala wa rabbik la yu'minun? Coba lihat. Maka tidak, demi Rabb engkau Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim dan menerima ketentuan secara tuntas. Hal ini perkara apa? Pengairan. Ini bukan perkara ibadah. Bahkan perkara di sawah. Jadi yang harus kita pahami bahwa beragama, kasih lafaz yang seperti itu supaya jelas, tidak pusing. Beragama hanya apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau Nabi sudah tetapkan agama seperti ini, jangan tambah, jangan kurang. Harus tetap berjalan di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara ini jamaah sangat jelas. Jadi ketika kita kembalikan kepada kalimat agama, itu tidak akan bisa lari. Jadi tidak akan bisa ingkari, ini agama ini. Yang mereka lakukan ini agama ini. Iya. Dan yang namanya agama harus kembali kepada apa yang diboleh. Adakah agama seperti itu yang diajarkan oleh Nabi? Ada keberagaman yang seperti itu dituntunkan oleh Nabi? Kalau tidak, maka bukan agama Rasulullah. Jangan lakukan di masjid, bukan agama Nabi SAW. Kaum muslimin tidak boleh melakukannya, sebab bukan agama Nabi SAW. Seperti itu. Semacam maulid, perayaan maulid. Ngeri jamaah. Semuanya datangnya dari Nasara. Ikut-ikuti. Orang-orang Nasara buat hari raya kelahiran Nabi Isa alaihissalam, buatkan maulid Nabi SAW. Mereka buat hari naiknya Nabi Isa, kenaikan Nabi Isa, dibuatkan hari Mi'rajnya Nabi, naiknya juga Nabi. Ini tidak sama. Ini perkara yang sangat mengerikan. Sisi yang mengerikannya bukan hanya karena perkara ini bid'ah, tetapi karena perkara bid'ah ini sudah dianggap sebagai agama oleh bukan hanya masyarakat Islam, tapi pemuka-pemuka kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai di sini ngeri ya, menganggap yang tidak melakukannya adalah orang yang tidak cinta kepada Nabi, yang harus diperangi, yang harus dimusuhi. Ini ngeri. Ini bagian orang sudah sampai ke dalam bentuk seperti ini. Karena itulah, ketika orang tidak mau melakukan perkara itu, dia akan menganggap ini mau merubah agama ini. Ini kalimat terlalu sering didengar itu. Ini mau merubah agama ini. Padahal mereka yang mengada-ngada agama baru. Siapa yang merubah agama? Yang merubah agama itu yang menambah dan merubah apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau yang kokoh di atas apa yang didatangkan oleh Nabi SAW, maka inilah al-jamaah. Sebutkan tadi al-jamaah. Yang siapa yang saya berada di atasnya dan para sahabat. Para sahabat luar biasa cintanya kepada Nabi SAW sampai tidak pernah merayakan hari kelahirannya. Kalau seandainya itu agama, tidak pernah merayakan hari Isra Mi'rajnya, nuzulul Qur'annya. Nisfu Sya'bannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita kembali kepada inti pembahasan. Jadi keimanan terhadap para Rasul. Yang keempat, kita wajib beramal hanya dengan syariat Nabi Rasul yang diutus kepada kita. Dan untuk umat Muhammad SAW, bentuk kita, maka wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Syariat yang sangat sempurna, syariat yang tidak tandingannya. Ini mirip dengan pembahasan keimanan terhadap kitab, ya kan? Lihat poin yang terakhir yang beliau tekankan dalam keimanan terhadap kitab, beramal dengan hukum-hukum kitab-kitab itu selama tidak dihapus hukumnya. Dan yang menentukan penghapus hukumnya adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran disifati dengan sifat muhaiminan alaihi, yang menghakimi semua kitab-kitab sebelumnya. Artinya, Nabi dan Rasul Allah, syariat Nabi dan Rasul Allah sebelumnya, kitab-kitab Nabi dan Rasul Allah sebelumnya, kalau dibenarkan oleh Al-Quran, maka kita lakukan. Kalau tidak, maka tidak. Nabi Adam dulu disuruh apa? Lihat syariat Allah untuk memuliakan Nabi Adam. Malaikat disuruh sujud kan? Iya. Nah, untuk syariat kita, sujud kepada selain Allah syirik akbar. Keluar dari agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tasjudu lisyamsi wala lilqamar, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Jangan sekali-sekali kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan, dan sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta mereka. Jika kalian betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa besarnya manfaat ini dua makhluk ini, matahari dan bulan. Kita jadi apa jamaah kalau satu hari saja matahari tidak muncul? Mogok kerja. Tidak muncul. Gelap terus. Jadi malam terus. 2 kali 24 jam, malam terus. Hancur sudah alam. PLN akan jungkir balik. Keseimbangan alam ini goyang betul. Al-ikhwah rahimakumullah. Tapi bersamaan dengan besarnya manfaat dua makhluk ini, tetap Allah larang sujud kepada kedua. Ini syariat sebelum kita. Dalam Al-Quran disebutkan, uqtulu anfusakum, bunuh diri-diri kalian. Syariatnya umatnya Nabi Musa alaihissalam disuruh taubat dengan cara apa? Bunuh diri-diri kalian. Taubat disuruh bunuh dirinya, baru terima taubatnya. Kita, taubat itu tekad kuat. Betul-betul menyesali perbuatan, menganggap jijik betul perbuatan itu, disertai dengan keikhlasan penuh untuk memperbaiki diri, mengganti perbuatan jahat itu menjadi kebaikan, perbuatan zalim itu dengan keadilan, perbuatan syirik itu dengan tauhid, perbuatan bid'ah itu dengan sunnah. Selesai. Dan betapa gembiranya Allah Subhanahu wa taala terhadap taubat hamba. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diberitakan dalam Al-Quran. Ini prinsip paham. Jadi tidak semua disebutkan dalam Al-Quran itu diakui. Ya kan? Disebutkan dalam Al-Quran. Anggap misalnya juga seperti pembagian ghanimah. Umatnya Nabi Muhammad SAW ghanimahnya diatur. Dibagi. Bukan ini pasukan ini dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang. Kalau umat terdahulu, di antara umat terdahulu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, mereka berperang dan menang. Ghanimah itu dikumpul. Tidak ada yang bisa mengambil. Siapa yang mengambilnya maka kena siksa. Kemudian apa? Akan turun api dari langit membakarnya.
Beda syariatnya. Tapi diberitakan. Jelas ini ya? Dari sini kuat keimanan kita terhadap Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-sekali dipahami semua yang datangnya dari mereka bisa lakukan. Iya. Sebagian orang-orang jahat, murid-muridnya orang-orang kafir. Murid-murid orang-orang kafir dari kalangan orientalis dan yang semisal itu. Sudah banyak masuk di Indonesia menjadi tokoh-tokoh agama. Ketika memahami ayat-ayat pujian Allah kepada agamanya Nabi Ibrahim, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada agama Nabi ini misalnya, mengarahkan ayat-ayat itu kalau begitu, ini adalah ayat-ayat yang mengantar kita untuk apa? Menyatukan semua agama. Menyatukan semua agama. Kalau sama sekali tidak ada ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Upaya menyatukan semua agama ini adalah upaya yang dilakukan orang-orang kafir untuk merusak kaum muslimin, untuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka jujur memang betul-betul mau menyatukan, maka kami kaum muslimin mengatakan kami kokoh di atas agama kami. Kalau kamu menganggap agama kami benar, maka masuklah kepada agama kami. Kan sama kan? Tinggalkan agama kamu saja, kan sama. Adapun kami tidak menganggapnya sama, kan itu kami tidak akan tinggalkan. Kalau kamu menganggap sama, ayo masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam, diterima. Dengan kemuliaan disambut dengan hangat. Sebagai saudara yang tiada tandingannya, mengalahkan persaudaraan ibu bapak. Mengalahkan persaudaraan turunan. Ayo masuk. Kalau memang menganggapnya sama. Tapi tidak. Maunya kaum muslimin saya ke situ. Minimal kaum muslimin tidak terlalu kuat di atas agamanya. Dan itu intinya, minimal di situ. Tidak terlalu kuat di atas agamanya. Supaya apa? Ketika kekuatan ini sudah tidak ada, maka di sanalah kita mudah dihancurkan. Sebagian tokoh-tokoh muslim beralih ke situ. Ini seri dan sangat mengerikan kondisi seperti ini. Baik. Ini selesai 4 perkara yang disebutkan. Yang jelas ikhwah, kalau kita betul-betul memahami keimanan terhadap para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, mengimani Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ilmu akan keluar biasaan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Allah tidak biarkan hamba tanpa penuntun. Allah cipta makhluk ini dan telah mempersiapkan surga dan neraka. Allah telah tetapkan mereka pasti akan dikembalikan. Ada yang dimasukkan ke dalam surga, ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Maka adilkah Allah tanpa ada penuntun kepada mereka? Dibiarkan saja mereka untuk mencari mana jalan kebenaran, mana jalan kesesatan. Tidak mungkin jemaah. Allah utus para nabi dan rasul menunjukkan luar biasa perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tetapi hamba yang takabur, membanggakan kekuatan dirinya, membanggakan kekuatan akalnya, membanggakan kekuatan ini dan kekuatan itunya, yang sama sekali tidak akan mungkin bisa mengantar kepada kebahagiaan kecuali hanya dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula, yang Allah inginkan adalah pahala yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang Allah inginkan masuk mendapatkan pahala itu kan? Gimana mungkin kita bisa mengetahui keinginan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak melalui Rasulnya? Kan itu betul-betul kesyukuran yang sangat besar
atas terutusnya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nikmat yang tiada tandingannya. Di dalamnya juga lahir apa? Kecintaan terhadap para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman terhadap nabi dan rasul, ini mengharuskan cinta kepada mereka, membesarkan mereka, memuliakan mereka, mendudukkan mereka di atas kita seluruhnya. Bagaimanapun hebatnya kita, mulianya umat Muhammad SAW, selama dia umat tidak akan bisa menyamai nabi dan rasul, menyamai nabi. Iya, nabi Allah Subhanahu wa taala yang paling rendah kedudukannya di antara semua nabi misalnya. Abu Bakar As-Siddiq tidak akan mungkin menyamai kedudukan nabi siapapun. Tetap dia di bawah nabi. Kedudukannya, kemuliaannya, keimanannya, keilmunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Dan ingat, kecintaan kepada mereka wujudnya adalah mengikuti mereka sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Terakhir, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat yang dikenal dengan ayat al-mihnah, ayat cobaan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian cinta kepada Allah. Ayo, siapa punya cinta kepada Allah? Dari kalangan orang-orang di luar Islam, dari kalangan kaum muslimin. Jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, perintah kepada nabinya, fattabi'uni, ikuti saya, Nabi Muhammad. Jadi wujud cinta kepada Allah harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wujud cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini lebih harus ikut lagi kepada itu. Fattabi'uni. Kalau betul-betul ikut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian. Dibalas cinta itu. Sebab jalur cintanya benar. Iya. Cinta kepada Allah dengan jalur benar. Dibalas dengan kecintaan. Dan tidak hanya sampai di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Bukankah bencana itu datangnya dari dosa? Dan ittiba kepada Nabi SAW adalah penggugur dosa seluruhnya. Dan Allah pastikan dia janji besar ini. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha memberi ampunan, lagi maha merahmati. Kalau Allah ghafur, maka pasti Allah akan ampuni. Iya. Yang tidak minta ampunan saja Allah ampuni. Yang tidak dijanji Allah ampun, yang tidak dijanji saja Allah ampuni, apalagi yang dijanji. Allah Rahim, maha merahmati. Iya, yang menunjukkan Allah pasti mencintai hambanya yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Ittiba kepada beliau sallam adalah perkara yang tidak tandingannya. Ukurannya ittiba kita ketika kita diperhadapkan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Itu dia. Bukan di pengajian. Bukan ukurannya dengan sesuatu yang telah kita ketahui. Ada sesuatu yang kita sudah sering lakukan. Tapi setelah kita tahu Nabi tidak begitu. Nah, di situ. Ini tiba atau tidak? Setelah kita tahu ternyata ustaz saya tidak begitu. Kelompok saya tidak begitu. Iya, masyarakat saya tidak begitu. Bapak saya tidak begitu. Nah, gimana caranya saya tinggalkan? Nabi ternyata tidak begitu. Disinilah ittiba itu diukur. Siapa yang betul-betul menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan siapa yang menjadi pengikut selainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya menjadi pengikut Muhammad SAW yang setia sampai mengakhiri hidup di muka bumi ini. Iya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya bersama beliau sallam di telaganya, di surganya nanti. Amin ya rahman rahim. Subhanallah.